Tagarians. Berjumpa lagi dengan saya Afi. Saat ini saya bersama dengan Bapak Wasisto Raharjo Jati, pakar politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Selamat sore Pak Wasisto. Selamat sore Bu Afi. Semoga kita dalam selalu keadaan sehat, bahagia dan ceria. Amin. Amin. Ya, Tagarians, Abdurrahman Wahid, akrab disapa Gus Dur, sebagian orang mengenalnya sebagai Kiai dari Nahdlatul Ulama, lahir tanggal 7 September 1940, wafat 30 Desember 2009. Kemarin Minggu 22 Agustus digelar haul atau peringatan wafatnya Gus Dur. Gus Dur adalah Presiden Indonesia tidak sampai 2 tahun, 20 Oktober 1999 sampai 23 Juli 2001. Pak Wasisto yang masih sering menjadi pembahasan sampai sekarang, kenapa Gus Dur dijatuhkan? Pada saat itu banyak tuduhan-tuduhan. Apakah tuduhan itu adalah fakta atau berhenti pada tuduhan, Pak? Ya, baik. Makasih Bu Afi pertanyaan. Konteks di mana Gus Dur menjadi presiden kan masih dalam era transisi Bu Afi dan Tagarians. Artinya demokrasi kita belum solid saat itu. Nah, kalau untuk konteks dijatuhkan atau tidak, memang saat itu antara Gus Dur dan partai pendukungnya memang seringkali berseberangan. Nah, puncaknya adalah pemecatan Pak Yusuf Kala saat itu sebagai Menperindak dan juga Laksmana Soekardi sebagai sebagai Menteri BUMN dari Partai PDIP. Dari situlah kemudian terjadi keretakan Gus Dur dengan partai koalisinya, apalagi pemecatan itu kemudian memicu hak interpelasi dari DPR yang kemudian memicu adanya Blok Gate 1, Brunei Gate 1, kemudian sampai jatuhnya pada lengsernya Gus Dur. Artinya di sini kita bisa simak rentetan dari situ semua adalah bagaimana hubungan eksekutif dan legislatif yang tidak harmonis, hubungan antara presiden dengan partai koalisi yang tidak harmonis berujung pada pendeknya Gus Dur menjadi presiden Bu Afi. Itu suasana politik pada saat itu gimana Pak? Maksudnya seorang presiden harus sehat jasmani dan rohani. Gus Dur tidak bisa melihat, itu kan secara fisik tidak bisa dikatakan sehat seorang presiden, harus membaca surat-surat penting. Kenapa pada saat itu anggota MPR setuju untuk Gus Dur naik? Ya, saya pikir kan yang menjadi konteks saat itu adalah ada nama Megawati Soekarno Putri yang juga kandidat terkuat. Ada nama Yusril Iza Mahendra yang cukup kuat, ada nama Gus Dur juga. Nah, saat itu kan wacana yang berkembang adalah bagaimana jangan sampai Bu Mega itu naik jadi presiden. Makanya kemudian ada koalisi poros tengah yang mengangkat supaya presidennya itu dari partai Islam atau kalangan Muslim saat itu. Nah, saat itu yang menarik adalah Pak Yusril mundur di tengah sidang istimewa MPR, yang kemudian menaikkan Gus Dur menjadi presiden. Artinya, dan dari situlah kemudian suara Gus Dur naik mengalahkan Megawati, sehingga Megawati jadi wakil presiden saat itu. Nah, dari setting itu kan kita bisa simak sebenarnya bahwa kekuatan politik Islam saat itu mencoba mengkonsolidasi diri sebagai pemimpin saat itu, dan juga ada wacana menolak pemimpin dari maksudnya yang masih mengedepankan maskulinisme dalam politik sehingga menolak Wadah sebagai presiden saat itu, Pak Afi. Jadi itulah yang menyebabkan kenapa Gus Dur yang satu juga ketua PBNU PKB naik menjadi presiden. Iya.
Waktu itu nama yang menonjol juga Amin Rais yang kemudian menjadi ketua MPR. Amin Rais disebut paling apa ya, paling terlihat gitu manuvernya untuk menaikkan Gus Dur yang akhirnya menjatuhkannya juga. Menurut Bapak gimana? Ya, saya pikir memang peran Pak Amin dalam menaikkan dan menurunkan Gus Dur itu cukup signifikan ya, Bu Afi dan Tagarian. Apalagi beliau saat itu adalah salah satu pemimpin dari Poros Tengah yang itu juga mempunyai kursi besar di MPR dan DPR ya. Nah, terkait dengan menjatuhkan Gus Dur memang di sini banyak sekali ya cerita. Tapi setidaknya itu bukan aksi yang dilakukan oleh Pak Amin sendiri, tapi secara kolektif yang itu memang mengendaki bahwa Gus Dur itu harus berhenti sebagai presiden. Ada yang menyebut Amin Rais itu tidak tulus gitu menawari Gus Dur untuk menjadi presiden. Jadi pura-pura supaya nantinya Gus Dur itu menunjuk Amin Rais sebagai presiden. Menurut Bapak gimana? Harus kita akui bahwa sebenarnya di sidang istimewa MPR tahun 99 itu Gus Dur bukanlah calon favorit Bu Afi dan Tagarias. Artinya di sana itu yang mengemuka adalah tadi yang disebut ya Pak Amin Rais, terus Yusril Iza Mahendra, Megawati, dan Gus Dur saat itu belum menjadi kalangan favorit. Cuma kan munculnya Gus Dur ke kursi presiden adalah bentuk negosiasi kan sebenarnya Bu Afi dan Tagarian. Sebagaimana saat itu PKB dan NU sebagai masa Islam terbesar itu setidaknya harus diakomodasi saat itu. Apalagi Pak Amin saat itu kan juga istilahnya belum mempunyai masa yang cukup besar. Makanya di sini Pak Amin mengangkat Gus Dur sebagai presiden dengan harapan nanti masa kalangan reformis dirangkul oleh Gus Dur yang mempunyai masa besar saat itu, Bu Afi. Nah, untuk peran kejatuhannya mungkin banyak sekali konspirasi ya dari Brunei Gate, Bulog Gate dan sebagainya. Yang itu tentu ini juga masih menjadi pertanyaan besar hari ini, Bu Afi. PDI Perjuangan adalah pemenang pemilu pada saat itu. Ya. Ya, hitung-hitungan di atas kertas sepertinya Megawati yang paling layak, yang paling pantas menjadi presiden. Kemudian pada saat ada upaya-upaya menjatuhkan Gus Dur, apakah Megawati itu membantu Gus Dur menyelamatkan Gus Dur atau diam saja menunggu kejatuhan Gus Dur supaya dia bisa naik, Pak? Saya pikir di sini memang harus kita akui bahwa saat itu pemecatan dari menteri dari PDIP itu yang menjadi pemicu mengapa PDIP juga berbalik arah kan melawan Gus Dur. Nah, terkait dengan sikap Megawati sendiri, saya pikir memang bisa ya atau tidak ya, tapi setidaknya kita bisa simak bahwa PDIP juga saat itu berandil dalam poros tengah untuk menjatuhkan Gus Dur, Pak Afi. Terkait lepas tidaknya Megawati sebagai ketum di situ. Kasus-kasus yang ditimpakan kepada Gus Dur, dugaan-dugaan korupsi, menurut Bapak itu semata-mata serangan politik atau secara hukum bisa dipertanggungjawabkan bahwa Gus Dur itu korupsi gitu? Memang yang kita bisa lihat saat itu kan ada kasus Bulog Gate, Brunei Gate yang itu menjadi serangan politik pada Gus Dur ya. Tapi kan sampai detik ini kita belum pernah mendengar Gus Dur itu pernah dipidana atau mungkin ditersangkakan sebagai kasus koruptor. Artinya ini kan menunjukkan bahwa saat itu ada semacam konspirasi kan, yang mana Gus Dur itu berusaha dijatuhkan sebagai presiden kan, karena banyak sekali manuver-manuver dari Gus Dur yang itu membuat partai-partai penguasa saat itu atau partai koalisi tidak nyaman dengan langkah politik Gus Dur saat itu, Bu Afi dan Tagarian. Bagaimana ya menurut Bapak situasi politik pada saat itu? Memang Gus Dur harus jatuh atau apa ini catatan buruk sejarah atau sesuatu yang normal, Pak?
sebenarnya yang kita simak saat itu adalah posisi Gus Dur itu terlalu progresif di zamannya Bu Afi. Artinya kan kita tahu Gus Dur itu banyak melakukan manuver-manuver politik yang itu berusaha untuk mengingatkan kebinekaan kita kan. Misalnya memberi izin nama Papua disematkan pada Irian Jaya misalnya, atau memberi hak politik bagi kalangan minoritas Tionghoa dan sebagainya. Artinya dan bahkan sampai membuka wacana membuka hubungan diplomatik dengan Israel saat itu. Artinya kan langkah-langkah Gus Dur ini kan cukup kontroversial di mana dan mungkin progresif di zamannya, di mana para politisi kita saat itu masih berpikir dengan cara lama, namun tidak berani untuk berbuat inovasi, Bu Afi. Makanya di sini saya pikir kalau Gus Dur itu jadi presiden saat ini, mungkin banyak yang menerima, tapi untuk saat dulu di era 99 sampai 2000, Gus Dur itu terlalu progresif di zamannya, Bu Afi. Progresif itu apa termasuk membubarkan Kementerian Sosial, Pak? Termasuk itu, karena kan banyak sekali ya istilah-istilah Gus Dur yang itu dalam tanda kutip membuat telinga itu merah kan. Misalnya menyebut DPR itu sebagai TK misalnya, atau mungkin membubarkan kementerian yang dianggap korupsi misalnya, atau mungkin langkah-langkah lain yang itu membuat parlemen kita saat itu berseberangan sekali dengan istana kan, sehingga berbagai manuver itulah yang memicu adanya Memo 1 yang menuntut Gus Dur untuk tunduk pada GBHN, Memo 2 agar Gus Dur mengoreksi kebijakannya, tapi kan kemudian Gus Dur tidak menuruti hal itu kan, malah justru Gus Dur membekukan DPR kan saat itu. Makanya di sini kita bisa simak bahwa kerenggangan inilah yang menjadi apa ya istilahnya titik tolak Gus Dur menjadi yang tersakiti saat itu, Bu. Iya. Selama kurang lebih 2 tahun itu situasi selalu ramai penuh kontroversi seperti itu ya, Pak? Iya, karena kita saat itu tahun 99-2000 itu kita berada dalam kondisi transisi kan, antara kita berusaha mengadopsi demokrasi seidealis mungkin dan juga dihadapkan pada sistem peninggalan Orde Baru yang masih bercokol. Artinya pertentangan sistem dan idealisme ini yang membuat kita itu melihat Gus Dur yang berbeda pikiran dengan kondisi saat itu, kita menolak dengan keras, Bu Afi. Maksudnya publik saat itu ya, karena para politisi kita maupun masyarakat kita itu masih berada dalam kondisi ambigu kan, dalam apakah kita tetap berdemokrasi seperti ini atau kita cenderung kembali ke otoritarianisme, karena saat itu sistem belum kuat dan Gus Dur saat itu menawarkan hal-hal yang sifatnya di luar dugaan yang itu sebenarnya hanya terjadi ketika demokrasi kita sudah mapan sekali, Bu Afi. Dalam masa kurang dari 2 tahun itu, apa saja Pak keputusan politik Gus Dur itu yang bermanfaat bagi rakyat Indonesia hingga sekarang? Yang paling utama dan pertama adalah memberikan hak-hak ekonomi politik bagi kaum minoritas Tionghoa yang saat itu terbelenggu sebagai warga negara kelas 2. Kemudian juga memberikan hak-hak inklusif bagi warga Papua, pendekatan dialog, di mana saat itu Gus Dur pernah bilang bahwa bendera A itu bisa berdiri di bawah bendera merah putih misalnya, kemudian menawarkan pendekatan dialogis pada kelompok-kelompok kekerasan atau separatisme saat itu. Artinya pendekatan-pendekatan humanis ini yang menjadi ciri khas Gus Dur. Mengapa saat itu di tengah kondisi Indonesia yang masih belum stabil, Gus Dur sudah menerapkan atau menyiapkan fondasi dasarnya, Bu Afi. Gus Dur punya banyak predikat nama panggilan Bapak Demokrasi Indonesia,
diantaranya, kemudian juga Bapak Pluralisme Indonesia. Bagi rakyat Indonesia untuk belajar dari sejarah, nilai-nilai pluralisme apa saja Pak yang bisa diteladani dari Gus Dur? Mungkin yang paling utama adalah prinsip Gus Dur yang melihat bahwa kekuasaan itu bukan hal yang mutlak untuk dipertahankan ya. Maksud saya kekuasaan itu ada batasnya, dan sehingga kita tidak perlu berusaha mati-matian untuk mempertahankan kekuasaan itu dalam pikiran saya itu quote yang menarik dari Gus Dur ya, di mana saat ini kontras sekali dengan apa yang dikatakan Gus Dur itu ya. Jadi kekuasaan itu harus dipertahankan mati-matian, tapi kalau Gus Dur kekuasaan itu tidak perlu dipertahankan mati-matian. Ini yang pertama. Yang kedua, negosiasi tidak membunuh. Yang itu menunjukkan bahwa komunikasi dua arah antara elit dan masyarakat kan penting, bagaimana membangun hubungan yang baik kan. Ini kan juga kontras sekali dengan kondisi sekarang di mana komunikasi cenderung monoton dan monolog kan, sehingga publik tidak diberikan suara untuk memberikan pendapatnya. Yang ketiga, bagaimana di sini kan ada semacam pengakuan kemanusiaan yang itu ditujukan bahwa semua manusia itu setara dan tidak ada perbedaan antara suku, agama, ras, dan agama. Nah, hal ini kan kontras sekali dengan kondisi sekarang yang kita terpolarisasi dengan identitas yang istilahnya membuat kita tuh melabeli satu sama lain. Saya pikir ketiga hal ini, Bu Afi, yang perlu kita ingat dari peninggalan Gus Dur ketika beliau menjadi presiden dan ketika beliau masih hidup, Bu Afi. Kenapa ya Pak, dunia semakin maju, terus informasi semakin mudah kita dapat di seluruh dunia ini, tapi kenapa pada saat bersamaan tuh inklusivitas, nilai-nilai identitas tuh semakin kuat juga gitu di kalangan Indonesia, mungkin masyarakat dunia juga. Ya, sebenarnya narasi identitas itu kan muncul karena narasi politik kan, Bu Afi. Maksud saya, ya ini kembali ke diskusi kita sebelumnya yang dimana pangkal utamanya kan bagaimana kita mempertahankan kekuasaan kan. Nah, di dunia yang sekarang ini kita lihat kan sebenarnya penonjolan identitas adalah upaya bagaimana mempertahankan dominasi atas mayoritas kan, sehingga persoalan identitas itu dimainkan. Nah ini kan kontras sekali ketika kita bandingkan dengan Gus Dur, meskipun beliau itu Muslim ya, tapi tidak perlu menunjukkan kemuslimannya gitu loh, dan tidak perlu menunjukkan identitasnya sebagai kiai besar gitu loh. Artinya di sini kita bisa melihat bahwa yang namanya kekuasaan, yang namanya status itu tidak terlalu ditonjol-tonjolkan, karena itulah yang memicu identitas saat ini, Bu Afi. Maksudnya perang identitas. Menurut Pak Wasisto, Gus Dur sakit hati nggak ya Pak diperlakukan seperti itu oleh MPR pada saat itu? Kalau kita bisa simak ketika Gus Dur itu turun dari istana ya, yang digandeng oleh Mbak Yeni Wahid ya, itu kan menunjukkan bahwa Gus Dur itu melakukan parodi politik kan sebenarnya, bahwa bukanlah sesuatu yang mewah, tapi itu biasa saja gitu. Ketika sudah turun dari kekuasaan ya sudah menjadi warga biasa. Nah, Gus Dur kan memperlihatkan hal itu kan. Tapi yang mana itu menjadi poin penting bagi kita ya, bahwa mau dinaikkan atau dijatuhkan itu ya kembali lagi jadi warga negara biasa gitu. Dan saya pikir Gus Dur saat itu tentu ada sakit hati ya kalau kita membaca wawancara dengan di satu TV swasta ya, tapi kan narasi itu tidak terlalu ditonjolkan ketika Gus Dur masih hidup, Bu Afi. Yang waktu itu pakai celana pendek itu ya Pak? Ya, itu kan menunjukkan antitesis bagi kita semua ya, bahwa ketika turun dari kekuasaan atau naik kekuasaan ya biasa saja gitu loh, tidak perlu dipertahankan dan tidak perlu apa istilahnya ya dipertahankan secara mati-matian. Kalau udah waktunya turun ya turun gitu. Seperti itu, Bu Afi. Itu menarik bagi saya dan kita semua ya tentunya. Dan dituduh segala macam korupsi, Bulog Gate, Brunei Gate dan sebagainya itu
Tidak ada upaya dari Gus Dur untuk menggugat secara hukum, tidak ada ya Pak? Karena setting politik kita saat itu kan sebenarnya masih masih dalam kondisi yang labil, Bu Afi. Jadi kalau saat itu misalnya Gus Dur mau menyerang balik, tentu bisa kan, karena Gus Dur juga punya masa besar saat itu. Tapi kan yang dipertingkan Gus Dur kan adalah jangan sampai terjadi perpecahan lagi kan, apalagi hal ini dikaitkan dengan masalah korupsi dan pidana. Ya sudahlah, maksud Gus Dur saat itu ya, yang penting dari semua adalah jangan sampai negara kita itu terpecah belah lagi karena konflik kan. Dan Gus Dur memahami itu gitu, Bu Afi. Meskipun beliau disangkakan korupsi dan sebagainya, yang itu tentu berbau konspiratif, tapi kan Gus Dur tidak melakukan perlawanan balik karena yang lebih penting dari situ kan adalah kemanusiaan yang perlu ditonjolkan, Pak. Dan setelah itu tidak terlihat ya Pak, apakah Gus Dur itu membenci orang-orang yang menjatuhkannya, tidak ada ya, tidak ada menjadi masalah pribadi, tidak ada ya Pak? Tidak, itu yang itu juga ya menjadi pelajaran penting bagi kita semua di sini ya. Manakala kita melihat bahwa sikap Gus Dur yang tidak membenci, tidak sakit hati, tidak dendam dengan apa yang terjadi pada beliau, ini menjadi pelajaran penting bagi kita ya, karena yang kita simak hari ini adalah beberapa politisi kan juga masih sakit hati kan, atau mungkin masih ada hubungan yang tidak harmonis dengan penggantinya misalnya, yang mana dianggap tidak patuh dan sebagainya. Nah, Gus Dur kan menyatakan bahwa ya sudah, kalau sudah menjadi warga negara sudah, dan itulah kita bisa melihat Gus Dur sebagai seorang negarawan daripada seorang politisi, Bu Afi. Ya, seorang negarawan daripada politisi. Apakah pada zaman tersebut menunjukkan kekuasaan MPR itu, kekuasaan DPR MPR itu lebih kuat dibanding eksekutif ya Pak? Sebenarnya setting politik saat itu kan sebenarnya kan adalah karena pemilihan presiden kita kan masih tidak langsung, Bu Afi. Artinya kan tergantung pada peta partai yang ada di parlemen kan. Dan saat itu kan yang menjadi partai terbesar pemenang pemilu kan PDIP, Golkar. Yang tentunya kedua partai ini kan membentuk porsi persentase besar kan di parlemen. Nah, hal itu yang membuat mengapa DPR satu lebih superior daripada presiden, karena presiden itu dipilih oleh anggota DPR MPR. Makanya kemudian tidak salah kalau saat itu Gus Dur yang berusaha melakukan manuver politik sendiri itu ini tidak menurut dengan kemauan DPR saat itu, Pak. Pemecatan Yusuf Kala itu bisa diceritakan Pak, kenapa dilakukan pada saat itu? Itu ada buku yang membahas itu, Bu Afi. Ada buku membahas yang namanya Penjatuhan Gus Dur, karya Firdy Rizky Utama ya, yang membahas detail tentang itu ya. Tapi yang dijelaskan saat itu ada sangkaan KKN misalnya, yang itu entah benar atau salah, itu membuat petinggi Golkar dan PDIP meradang kan, karena Pak JK itu adalah figur elit Golkar dan Pak Laksmana Soekardi kan adalah kader kesayangannya Bu Mega. Nah, itu yang membuat mengapa kedua partai ini berbalik arah melawan Gus Dur, Bu Afi. Gus Dur sebagai presiden ingin membuat keputusan-keputusannya sendiri, tapi seringkali itu tidak sesuai dengan kemauan partai politik, sehingga itu satu demi satu menggumpal menjadi masalah besar untuk menyerangnya gitu ya Pak pada saat itu ya. Iya, karena yang mau DPR kan adalah konsensus kan, Bu Afi. Artinya DPR dan Presiden adalah mitra yang sinergis. Tapi yang dimaui Gus Dur adalah Gus Dur berusaha bahwa Presiden itu punya hak prerogatif kan, bahwa keputusan Presiden adalah keputusan politik yang itu berbeda dengan keputusan yang dibuat bersama DPR. Nah, hal itu yang kemudian memicu pertentangan kan, di mana saat itu
pemecatan Pak JK dan Pak Hasan Sukardiki kan memicu hak interpelasi DPR kan, yang sebenarnya itu adalah hak prerogatif dari Gus Dur sendiri. Nah, ini kita bisa simak bahwa disinilah saat itu terjadi semacam perang ego politik antara legislatif maupun eksekutif, di mana eksekutif itu yang dibentuk, yang dipilih secara tidak langsung oleh DPR itu harus setidaknya mendengar kata-kata yang ada di dalam parlemen, Bu Afi. Pak, apa yang menimpa Gus Dur itu menunjukkan kelemahan sistem pemilihan tidak langsung? Ya, sebenarnya kan kalau kita bisa simak model pemilihan tidak langsung itu kan menunjukkan bahwa presiden itu bukanlah figur yang itu harus bertanggung jawab pada publik kan, tapi harus bertanggung jawab pada DPR. Nah, ini menunjukkan sisi kelemahan Bu Afi, di mana DPR itu malah menjadi lembaga yang superior daripada presiden maupun rakyat itu sendiri kan. Hal ini yang menunjukkan sisi kelemahannya, bahwa tingginya lembaga parlemen di sistem presidensial itu adalah contoh yang tidak baik kan, karena mengatasnamakan rakyat untuk bisa menekan presiden, yang itu kan sebenarnya hanya terjadi di sistem parlementer. Yang kedua, pemilihan tidak langsung itu juga malah justru membuat rakyat itu tidak tahu siapa figurnya, siapa yang menjadi partai pengusungnya, semua serba tertutup. Nah, ini yang menunjukkan sisi kelemahan lain dari pemilihan tidak langsung saat itu ya, di mana kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam, tapi kemudian ada cekcok dijatuhkan. Artinya kan ini menunjukkan bahwa saat itu masyarakat kita masih belum terlalu tahu apa yang terjadi di dalam sistem politik saat itu, Bu Afi. Jadi ada dua kelemahan itu sih. Jadi kalau ditanya apa salahnya Gus Dur sehingga dijatuhkan, gimana itu? Sebenarnya bukan salah Gus Dur ya, Bu Afi, tapi kita yang belum siap menerima Gus Dur saat itu sebenarnya. Kalau salah Gus Dur tidak, tapi kita yang belum siap saja menerima Gus Dur saat itu, yang itu terlalu maju di zamannya. Nah, di sini kalau pengertian salah sebenarnya lebih bukan salah, tapi kita yang belum siap. Ada yang menyebut banyak pernyataan-pernyataan Gus Dur yang di kemudian hari terbukti kebenarannya. Gimana itu, Pak? Ya, ini adalah sosok lain dari Gus Dur ya. Gus Dur kan juga seorang ulama yang mempunyai karakter waliyullah ya, yang bisa melihat ke depan seperti apa. Nah, contoh kata gelandangan politik itu kan terjadi kan akhirnya. Artinya karomah Gus Dur sebagai seorang ulama itu terjadi di masa depan daripada dirinya Gus Dur sendiri, yang tentu membuat kita buka mata lebar kan, apa yang dilakukan Gus Dur saat itu ternyata terjadi di masa sekarang dan ke depan, Bu Afi. Ketika mendengar nama Gus Dur, apa yang paling kuat di kepala Pak Wasisto? Apakah presiden, apakah kiai? Kalau saya pribadi ya, kalau saat itu saya melihat Gus Dur itu malah sebagai presiden daripada kiai ya, karena jujur latar belakang saya kan juga bukan dari kalangan santri ya. Tapi kalau sebagian besar warga negara Indonesia akan melihat antara sebagai presiden dan ulama ya. Nah, ini yang menurut saya cara pandang kita melihat Gus Dur saat itu juga menunjukkan bagaimana kita tuh di Gus Dur itu dilihat dalam berbagai macam perspektif. Ada yang melihat sebagai ulama, ada yang melihat sebagai presiden, ada yang melihat sebagai seorang pembebas. Artinya banyak perspektif yang itu mengerucut bahwa Gus Dur itu adalah figur yang humanis, Pak. Dalam penilaian Pak Wasisto pada masa kepemimpinan Gus Dur, bagaimana keadaan ekonomi Indonesia, Pak? Tentu kalau kita melihat di era itu kan kita masih belum selesai dengan krisis moneter ya, Bu Afi. Dan Gus Dur kan saat itu juga menghadapi berbagai macam masalah kan. Artinya secara makro
kita belum stabil saat itu, Bu Afi. Jangankan kita mau menjadi negara ekonomi besar ya, saat itu kan kita masih berusaha menstabilkan diri, mana sektor yang perlu dibenahi, mana sektor yang belum dilunasi utangnya, dan sebagainya. Pada awalnya kan dibentuklah sebuah poros tengah yang intinya tidak menghendaki Megawati naik dengan berbagai alasan, entah itu karena perempuan atau apa. Tapi kenapa setelah Gus Dur dijatuhkan, Megawati dinaikkan juga pada akhirnya oleh MPR itu, Pak? Ya karena kan Megawati saat itu kan wapres, Bu Afi. Artinya kan kalau presidennya itu dilengsarkan atau dinonaktifkan, kan wapresnya yang naik kan, kalau secara konstitusional ya. Yang kedua kan juga terkait dengan suara PDIP yang itu juga partai besar kan, yang mana tentu itu menjadi kemenangan politis ya bagi Mega untuk naik menjadi presiden kan. Artinya dua faktor itu yang membuat mengapa Megawati itu naik menjadi presiden di saat itu, Bu Afi. Dalam pengamatan Bapak pada saat itu setelah terjadi peristiwa penjatuhan atau pelengseran, bagaimana hubungan Gus Dur dan Megawati? Tentu membahas kedua figur ini kan tidak lepas dari hubungan panas dingin ya, Bu Afi. Ada saatnya terjadi hubungan harmonis, ada yang saatnya itu berjalan berseberangan. Tapi yang jelas kan kita bisa simak bagaimana Mega sampai saat ini kan juga masih respect dengan Gus Dur kan, yang dianggap sebagai mentor politiknya saat itu, Bu Afi. Lalu bagaimana Bapak melihat hubungan Gus Dur dan Amin Rais sebelum dan sesudah penjatuhan? Maaf, bisa diulangi, Bapak? Tadi terputus saya. Bagaimana Bapak melihat hubungan Gus Dur dan Amin Rais sebelum dan sesudah penjatuhan? Kalau yang kita lihat semua kan, baik Gus Dur maupun Pak Amin kan adalah dua sosok yang katakanlah sebagai tokoh besar ya, di mana Pak Amin memimpin Muhammadiyah, Gus Dur NU kan. Artinya hubungan kedua tokoh ini kan hubungan yang sangat dekat ya saat itu ya, sebelum menjadi Pak Amin menjadi ketua MPR dan Gus Dur sebagai presiden. Tapi setelahnya kan saya lihat ada hubungan yang ada sikap yang berseberangan kan, di mana Pak Amin masih berusaha untuk bisa maju ke politik, tapi kalau Gus Dur kan berusaha untuk kembali ke masyarakat kan, meskipun 2009 Gus Dur beringinan menjadi presiden tapi dicegal oleh aturan juga. Sebenarnya hal seperti ini sudah ditanyakan juga langsung ke Gus Dur, tapi saya ingin minta pandangan Bapak. Kenapa ya Gus Dur mau ditunjuk atau ditawari menjadi presiden pada saat itu ya Pak? Kalau yang kita lihat saat itu kan Gus Dur itu seperti mendapatkan wahyu kan, bahwa beliau itu mendapatkan restu dari beberapa ulama besar, sehingga saat itulah waktunya Gus Dur menjadi presiden kan. Artinya itu yang mendasari kenapa Gus Dur itu mau menjadi presiden saat itu, Bawi. Dan jangan salah pula kan, Gus Dur di awal 90-an juga pernah berkelakar kan akan menjadi presiden kan. Artinya di sini kita bisa simak bahwa Gus Dur itu punya, entah beliau mau jadi presiden atau tidak, itu sudah ada dalam penerawangan beliau sendiri sebenarnya. Oke, pertanyaan terakhir Pak. Apa yang sudah berlalu menjadi sejarah, yang bisa kita lakukan adalah belajar dari sejarah itu. Nah, dalam peristiwa Gus Dur itu, apa Pak yang bisa dipelajari oleh bangsa Indonesia? Yang pertama adalah bagaimana kita melihat bahwa yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan. Ini pesan penting bagi kita semua yang saat ini mungkin terlupakan ya, karena kita melihat bahwa tujuan politik kan adalah mencari kekuasaan. Tapi kalau kita melihat Gus Dur adalah tujuan politik adalah memuliakan kemanusiaan kan. Artinya perspektif Gus Dur ini yang perlu kita ingat dan kita terapkan ya untuk saat ini ya, di mana kadang-kadang kita masih melihat
sisi kemanusiaan itu hilang ketika sudah berbicara masalah kekuasaan, kan, di mana kita saling sikut satu sama lain, kita saling baku hantam, tapi tidak mengerti sisi humanisnya sebagai seorang manusia, bahwa itu harus dimanusiakan. Itu pesan penting bagi kita semua dari Gus Dur sih, yang perlu kita ingat hari ini sebenarnya. Baik Pak Wasisto, terima kasih diskusinya Pak. Terima kasih Bu Awi. Demikian Tagarians perbincangan saya dengan Bapak Wasisto Raharjojati, pakar politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang Gus Dur.